warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo Sobat Laksana, gimana nih kabarnya hari ini? I hope you are good. Pokoknya tetap semangat dan terus berjuang dalam meraih mimpi pastinya. Baik, pada kesempatan kali ini bertemu saya, Febrian Dwi Ramadan dari Pendidikan Ekonomi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan yang akan memadu jalannya diskusi kita pada hari ini, yaitu Laksana Talk Show Series 2. Infonya organisasi Unsri terkini. Baik, di sini sudah kita kedatangan narasumber kita yang keren dan kece pastinya, yaitu dari UKK Pramuka dan UKK Resimen Mahasiswa. Boleh nih Kak, sapa terlebih dahulu Sobat Laksana Sriwijaya ini. Halo. Waduh, udah kece-kece dengan seragam. Udah, aman. Udah kece dengan seragam pastinya. Baik, ada pepatah Palembang mengatakan kurang afdol rasanya kalau kita belum kenal sama narasumbernya. Oke, boleh nih Kak perkenalkan terlebih dahulu dari UKK Pramuka nih. Oke, halo Sobat Laksana, perkenalkan nama saya Aini Rosdiana, biasa disapa dengan Aini dari jurusan Ilmu Administrasi Publik FISIP 2019. Jadi sekarang baru memasuki semester ke-7, mau semester akhir lah. Dan di Pramuka saya bertindak sebagai Ketua Dewan Racana Putri Rambut Salako. Baik. Selanjutnya boleh nih ke Kak Fajar dari Resimen Mahasiswa. Baik teman-teman. Ya, saya Fajar Sihombing. Kesibukan sekarang lagi kuliah di jurusan Ilmu Administrasi Publik juga ya. Ya, sama kita. Sedang semester akhir juga sama juga. Memang di Resimen Mahasiswa sebagai wakil komandan satuan. Mungkin gitu kira kalau asli dari Sumatera Utara. Baik. Mungkin itu persiapan singkat ya. Baik, karena narasumber kita sudah datang nih, boleh nih ada pepatah mengatakan pantun wong Palembang. Ke Palembang membeli gadang di rumah Pak Dadang. Karena narasumber kita lah datang, mari kita mulai bincang-bincang. Baik, adapun topik kita pada pagi hari ini yaitu tumbuhkan minat bakatmu di UKK Pramuka dan UKK Resimen Mahasiswa. Baik, di sini UKK Pramuka dan UKK Resimen Mahasiswa. Mungkin bagi Sobat Laksana belum tahu nih, apa sih Kak UKK Pramuka dan UKK Resimen Mahasiswa dulu? Boleh nih dari UKK Pramuka. Oke, jadi untuk UKK Pramuka ini sebuah organisasi di Universitas Sriwijaya, merupakan suatu unit kegiatan khusus yang mana Pramuka ini pesertanya yang membedakan dari UKM itu keanggotanya. Kalau di Pramuka itu anggotanya biasanya tidak hanya dari Universitas Sriwijaya tapi juga boleh masyarakat dari luar Unsri gitu. Baik, ke Kak Fajar. Boleh Kak? Ya, kalau untuk Resimen Mahasiswa itu yang sering kita sebut dengan Menwa, itu adalah sebuah organisasi yang berada di dalam kampus dan beranggotakan mahasiswa, yang mana tujuannya itu untuk mensukseskan ataupun mempersiapkan generasi-generasi muda berjiwa bela negara dalam dulu dikatakan itu sistem keamanan rakyat semesta. Nah, mungkin itulah sedikit Resimen Mahasiswa dan Universitas Sriwijaya. Mungkin di seluruh Indonesia sih, jika kita balik ke sejarah itu berawal dari Jawa Barat. Mungkin itu kira-kira. Baik. Mungkin itu perkenalan UKK Pramuka dan UKK Resimen Mahasiswa. Sekarang kita pengen tahu nih, apa sih sejarah dari organisasi tersebut? Pasti penasaran kan, apa tujuan utama dari UKK ini didirikan di Universitas Sriwijaya? Oke, kita mulai dari UKK Resimen Mahasiswa. Ya, terkait sejarah Resimen Mahasiswa itu secara skala nasional itu pada tanggal 13-14 September 1959, yaitu yang membentuk adalah almarhum Aha Nasution. Nah, pada saat itu memang mahasiswa yang berada di Jawa Barat, khususnya di ITB, itu dilakukan pelatihan militer selama beberapa hari, dan setelah kegiatan itu selanjutnya menyebar ke seluruh Indonesia, dan pada saat ini Resimen Mahasiswa hadir di Universitas Sriwijaya itu pada tanggal 5 Februari 1971. Jadi di
resimen mahasiswa hadir di Universitas Sriwijaya itu sudah ada sekitar kurang lebih 51 tahun. Mungkin kurang lebih begitu kira-kira untuk sejarah resimen mahasiswa. Cukup lama ya Kak berdirinya, hingga 51 tahun berkarya di Universitas Sriwijaya. Baik, dari ngomong-ngomong UKK resimen mahasiswa, sekarang kita ke UKK Pramuka nih teman-teman sekalian. Boleh nih Kak, apa sih sejarah dari Pramuka Universitas Sriwijaya itu? Oke, jadi untuk Pramuka Universitas Sriwijaya ini mungkin kita bahas dulu apa itu gerakan Pramuka gitu kan. Jadi gerakan Pramuka ini merupakan sebuah organisasi wadah yang memberikan keterampilan mengenai kepramukaan. Itu didirikan oleh Pramuka. Jadi Pramuka ini bersifat sebagai subjek, yaitu di mana setiap warga negara Indonesia yang aktif dalam pendidikan kepramukaan yang juga mengamalkan Satya Dharma Pramuka. Kalau kita menilik ke sejarah singkatnya, Pramuka itu awalnya mulanya didirikan pada 2 Mei 1984. Jadi itu kalau untuk tahun ini usianya sudah 38 tahun. Salah satu pendirinya itu ada dosen dari bahasa, itu ada Profesor Nur Hayati, atau kami biasa memanggilnya Kak Yati, itu merupakan salah satu pendiri dari UKK Pramuka itu sendiri. Mungkin teman-teman masih penasaran kan? Apa sih membedakan UKK resimen mahasiswa dan UKK Pramuka ini? Dari seragamnya, mungkin kedisiplinannya, dari tata cara perilakunya, di mana dilatih dengan lebih baik. Mungkin kita harus lebih tahu apa sih yang membedakan UKK Pramuka dengan UKK resimen mahasiswa nih teman-teman. Boleh nih Kak dari UKK Pramuka terlebih dahulu. Oke, untuk perbedaannya mungkin ke tupoksi aja ya Kak. Kalau untuk tupoksi, Pramuka itu sendiri berpedoman pada Trisatya dan juga Dasar Dharma, itu mengikuti peraturan nasional juga. Dan juga untuk Pramuka ini kita berpegang pada Triwina, itu ada Bina Diri, juga Bina Satuan, dan Bina Masyarakat. Kalau menurut kakak nih, pandangan Kak Fajar dari UKK resimen mahasiswa? Ya, sebenarnya setelah dijelaskan Mbak Aini tadi, sebenarnya udah mencolok perbedaannya. Tapi yang pastinya UKK resimen mahasiswa itu bukan hanya berbeda dari Pramuka, tapi juga dari UKK yang lainnya. Yang membedakan UKM lain dengan Menwa itu adalah resimen mahasiswa itu berpegang pada Pancasatya Dharma, yang mana resimen mahasiswa menjunjung tinggi kedisiplinan, sikap. Jadi bagaimana jadi kami itu dianggap ataupun sering disebut sebagai adik TNI gitu. Jadi bagaimana sikap TNI pada umumnya, ya begitulah kami. Bagaimana duduk berbicara, ya begitulah. Dan untuk kegiatannya ya kita hampir sama juga, kita fisik, mental, untuk dilatih menjadi komponen cadangan yang berjiwa bela negara tadi. Itu yang kami tekankan. Dan tujuan dari resimen mahasiswa itu dibentuk adalah untuk mempersiapkan, melihat, dan mensukseskan bibit-bibit dan keahlian-keahlian mahasiswa-mahasiswa yang ada di daerah ini untuk komponen cadangan tadi. Begitu kira-kira. Baik, mungkin dapat kita simpulkan bahwasanya dalam setiap organisasi itu pasti memiliki kedisiplinan. Namun yang membedakannya yaitu bagaimana didikan dan latihannya, benar nggak? Iya. Benar nggak Kak? Ya? Oke. Tadi disinggung nih oleh Kak Aini nih mengenai tupoksi. Ya. Sebenarnya apa sih tupoksi itu? Tupoksi yaitu tugas pokok dan fungsi organisasi. Nah, pasti penasaran ya mengenai tugas pokoknya dari kedua organisasi yang hebat ini teman-teman sekalian. Kita berlari ke UKK resimen mahasiswa. Oh iya. Terkait dengan tupoksi sebenarnya sudah saya jelaskan di sebelumnya. Jadi resimen mahasiswa itu bertugas untuk mempersiapkan dan mensukseskan para bibit pemuda mahasiswa yang ada di daerah-daerah provinsi-provinsi untuk dapat dilatih menjadi komponen cadangan dalam mensukseskan sistem pertahanan, sistem keamanan dan pertahanan masyarakat tadi, Sisham Kamrata. Nah, dan terkait hampir sama sih bagaimana resimen mahasiswa berjalan itu untuk menumbuhkan mental
untuk menumbuhkan mental dan semangat jiwa bela negara di pemuda saat ini. Bagaimana kita membumikan lagi Pancasila untuk lebih untuk lebih nasionalis lah kita bilang. Jadi intinya itu bagaimana mahasiswa berjiwa bela negara lah. Mungkin gitu terkait tupoksi dari resimen mahasiswa. Baik, dari pernyataan dari Kak Fajar ini mengenai apa tadi? Bagaimana tupoksinya itu untuk mempersiapkan bibit-bibit unggul ke depannya nih teman-teman. Para pemuda untuk komponen cadangan nantinya ketika dibutuhkan. Jadi resimen mahasiswa sudah siap begitu kira-kira. Oke, sangat menarik bukan? Sekarang kita berlari ke UKK Pramuka yang tidak kalah menariknya nih teman-teman. Ada Kak Aini, boleh nih Kak ini mengenai tupoksi dari UKK Pramuka itu. Baik. Seperti yang disinggung sebelumnya, untuk tupoksi dari Pramuka sendiri itu tadi berpedoman pada Tribina, di mana yang pertama di sini ada bina diri. Bina diri di sini merupakan kegiatan pendidikan dan mencari keterampilan lah. Terus untuk bina satuan di sini merupakan kegiatan yang mempersiapkan setiap anggota kita itu untuk menjadi instruktur dari perindukan, baik itu siaga, penggalang, dan juga penegak gitu. Dan juga ada namanya bina masyarakat. Dari bina masyarakat ini khususnya untuk Pandega ya, kita disiapkan untuk menjadi pemimpin, penyuluh, dan juga peneliti lah di masyarakat, kurang lebih seperti itu. Baik. Sekarang kita ke Kak Fajar nih, Ya. mengenai tadi kan disinggung mengenai bagaimana didikan dan dilatih. Ya. Dalam sebuah organisasi pasti ada sebuahnya struktur nih Kak, Ya. struktur untuk menjaga dan menstabilkan organisasi agar terus dapat berkembang lebih baik mungkin ya. Sekarang pertanyaannya Kak, bagaimana struktur organisasi di Menwa itu? Ya, kalau terkait struktur dari resimen mahasiswa itu kita sistemnya sistem komando, jadi dikepelai oleh komandan satuan, wakil komandan satuan, dan beberapa kaur kepala urusan kalau kami, dan ada juga kepala kaprov untuk propos itu untuk terkait kedisiplinan, kepala urusan logistik, bagaimana persiapan kegiatan di lapangan. Itu sih beberapa strukturnya. Yang pastinya resimen mahasiswa itu sistemnya sistem komando. Jadi makanya saya hadir di sini wakil komandan itu atas petunjuk dari komandan satuan, begitu kira-kira. Jadi ada istilah di kami itu ragu-ragu balik kanan, begitu kira-kira. Jika Anda ragu-ragu silahkan balik kanan. Makanya ketika kita ditanya, makanya ketika komandan kemarin nanya sama aku, kau bisa nggak ikut talk show? Ya, karena komandan keluar kota. Siap dan bisa. Jadi kita harus siap dulu. Artinya ketika kita menjawab pun siap, di belakang ada keraguan kita. Yang penting komandan oke, siap. Ya malamnya kita belajar kan begitu, kita persiapkan. Mungkin gitu sih kira-kira. Jadi sistem komando kita. Baik. Bisa dikatakan resimen mahasiswa ini semi militer bukan ya? Iya, semi militer lah, kurang lebih. Jadi dididik atau dibina langsung oleh komandan. Kalau terkait pendidikan itu kita pendidikan secara langsung ya kurang lebih 2-3 minggu lah bisa dirindam maupun di satuan-satuan ataupun batalion-batalion TNI lainnya. Yang terakhir kami berkegiatan ini pendidikan dasar itu di batalion Rider 200, dan saya di Rindam 2 Sriwijaya di Marinir kalau nggak salah. Nah itu terkait pelatih kita. Nah ketika pun kita berkegiatan di Unsri itu diawasi oleh TNI. Makanya saya katakan tadi ya pelatih kami TNI kan begitu. Jadi kami mencontoh pelatih kami, makanya nggak salah dong saya bilang kami ada TNI. Iya benar-benar. Jadi di resimen mahasiswa itu strukturnya itu memang padat banget ya. Jadi selalu step by stepnya itu harus diikuti dengan baik. Ada siklus yang harus dilewatin. Oke, sekarang ke UKK Pramuka nih Kak. Bagaimana sih Kak struktur dari Pramuka Universitas Sriwijaya itu? Untuk struktur di Pramuka Unsri ini cukup kompleks lah. Dimulai dari rektor. Untuk strukturnya, di mana rektor di sini bertindak sebagai
ketua majelis pembimbing gugus depan. Kemudian setelahnya di bawahnya itu ada wakil rektor 3 itu Pak Iwan sebagai ketua harian kalau di Pramuka. Terus di bawah Pak Iwan itu ada ketua gugus depan. Kalau untuk kedua gugus depan sini ada 2, untuk putra dan putri itu berbeda. Itu ada Pak Andi dan juga Bu Gita, salah satu dosen di Unsri sendiri itu kan. Kemudian setelah ketua gugus depan itu ada namanya pembina golongan. Itu juga ada 2 untuk putra dan putri. Setelah pembina golongan itu baru jajaran Dewan Racana. Itu saya salah satunya. Untuk Dewan Racana ini juga ada 4, 2 masing-masing putra dan putri, 4 putra dan 4 putri. Di situ ada ketua Dewan Racana, kemudian sekretaris Racana, bendahara Racana, dan juga ada namanya pemangku adat. Baik. Mungkin struktur organisasi ini Pramuka ini juga cukup padat ya, dari rektor ke mahasiswanya itu benar-benar tersusun dengan rapi. Benar. Jadi di sini mengenai struktur nih Kak, dari Kakak Aini sendiri nih, dari Pramuka Kakak menjabat sebagai apa nih Kak? Kalau di Pramuka saya menjabat sebagai ketua Dewan Racana Putri, ada juga ketua Dewan Racana Putra itu Kak Alif. Di sini namanya ada Putri Ramasawako, itu nama Racana dari Pramuka Universitas Sriwijaya. Itu diambil dari nama salah satu pahlawan di Sumatera Selatan. Baik. Untuk menjadi ketua putri nih Kak ya. Apa yang membuat Kakak yakin memegang amanah dan tanggung jawab untuk menjadi ketua putri di Pramuka Universitas Sriwijaya? Oke. Apa yang membuat saya yakin, mungkin kebanyakan orang bilang bahwa amanah itu tidak akan salah memilih pundak. Namun menurut saya, cara keyakinan saya itu kalau sudah diamanahkan berarti kita diberikan kepercayaan yang lebih untuk memegang tanggung jawab tersebut. Baik. Sobat Laksana, ada kalimat yang sangat menarik nih dari Kak Aini, yaitu amanah tidak akan salah pundak. Ini perlu dicatat buat Laksana sekalian, bahwasanya ketika kita dapat amanah dan tanggung jawab dari orang-orang sekitar kita, berarti kita menjadi sebuah pribadi yang benar-benar dianggap mampu nih Kak ya, mengemban sebuah amanah, sehingga kita harus menjalankannya dengan lebih baik. Baik. Setelah bincang Kak Aini menjadi ketua putri, ada Kak Fajar yang menjabat di UKK Resimen Mahasiswa sebagai apa nih Kak? Ya, kalau saya di Resimen Mahasiswa itu sebagai wakil komandan satuan. Oke, keren nih Kak ya, wakil komandan. Iya. Kalau panggilannya memang komandan, beda dengan organisasi lain. Kalau Resimen Mahasiswa itu komandan dan wakil komandan, begitu kira-kira. Oke, tugas wakil komandannya apa sih Kak? Terkait tugas wakil komandan hampir sama dengan organisasi wakil ketua di organisasi lain. Jadi kita kalau ketua komandan di eksternal ya kita mengurus internal kan begitu. Ketika komandan nggak ada halangan ke eksternal ya kita yang mewakili komandan. Mungkin kurang lebih begitu sih. Baik. Menjadi wakil komandan ya. Ya. Pasti amanah dan tanggung jawabnya itu benar-benar berat. Apalagi Kakak masa-masa lagi sibuk nih di akademik. Ya. Jadi apa yang membuat Kakak tuh oke, aku ambil wakil komandan untuk menjalankan tanggung jawabku gitu. Yang meyakinkan diri Kakak untuk optimis menjalani. Iya. Kalau yang dibilang Mbak Aini tadi, amanah tidak akan salah pundak. Nah, terkait Resimen Mahasiswa khususnya di Universitas Sriwijaya, kita itu ada semboyan namanya PSA. Makanya kan Resimen Mahasiswa Universitas Sriwijaya Satuan 601 PSA. PS-nya itu Prawira Satya Aditama. Apa sih arti Prawira Satya Aditama itu? Yaitu seorang kesatria, pemberani dan setia kepada satuan. Nah, semboyan itulah yang kami pegang teguh. Dan kembali lagi dari kalau memang yang dikatakan Mbak Aini tadi, jadi ada juga pepatah mengatakan Mbak Aini, orang yang tidak diberikan amanah adalah orang yang paling malang di dunia. Aduh, sayang sekali nih Kak. Ya, makanya ketika saya juga diberikan amanah dan saya mengingat semboyan kami, makanya
ya saya harus menjalankan ini kan begitu. Siap tidak siap saya harus siap menjadi wakil komandan. Dan puji Tuhan memang amanat tadi tidak mengkhianati pundak, tidak salah memilih pundak juga memang. Dan sampai saat ini kita tetap setia pada perjalanan ini, pada perjalanan panjang perjuangan ini kan begitu. Kurang lebih gitu sih kita. Oke. Dari Kak Fajar sendiri itu banyak sekali manfaat untuk diri pribadi Kak ya, Iya. menjadi mengemban amanah dan tanggung jawab wakil komandan. Oke, sebelumnya nih Kak mau tanya nih, menjabat sebagai salah satu hak penting dalam sebuah Iya. organisasi. Pertanyaan saya nih Kak, apa sih manfaat yang Kakak rasain diri Kakak sendiri Iya. setelah menjabat? Sudah berapa lama Kak menjabat menjadi wakil? Kurang lebih setengah tahun. Oke, setengah tahun. Mungkin bisa nih Kak dibagi buat teman-teman laksana bahwasanya ada yang pemikiran organisasi itu melelahkan, organisasi itu ribet karena kita yang paling utama itu akademik nih Kak. Ya. Mungkin bisa dibagi kepada sobat laksana bagaimana kita dari organisasi itu memberikan kemanfaatan untuk akademik kita sendiri. Oke. Jadi kurang lebih kita motivator lah ya di Iya. sini. Terkait menwa. Nah, bagaimana akademik juga dan saya tidak hanya menjalani ataupun mengikuti organisasi resimen mahasiswa, ada beberapa kedaerahan dan juga keagamaan yang saya ikuti memang organisasi. Tapi pada saat ini saya menjabat sebagai wakil komandan dan kalau dibilang manfaat sangat-sangat banyak manfaat. Tetapi yang harus kita tekankan adalah apa sih yang pertama yang kita dapat di organisasi ini? Yang pasti kelelahan, capek. Iya, sakit hati itu yang pastinya kita dapatkan di organisasi ini. Iya. Tetapi bagaimana kelelahan, sakit hati ini menjadi manfaat bagi kita? Kita menjadi kuat mental, kita bisa manajemen waktu dengan baik. Itulah manfaat dari organisasi itu. Ketika Anda sudah sering ditekan di organisasi, artinya ketika keluar pun ditekan, apa sih ini? Udah biasa kan gitu. Iya, benar-benar. Tapi ya itulah manfaatnya. Mental semakin kuat, manajemen waktu semakin bagus, dan pola pikir semakin bagus juga, dan relasi juga makin banyak. Artinya ketika saya tidak masuk resimen mahasiswa, artinya saya nggak kenal ini juga, walaupun satu jurusan kan begitu. Sama Rian juga. Iya. Nah itu sih kalau terkait manfaatnya. Dan ketika pun kita menjabat, artinya sebelum kita menjabat di sebuah organisasi itu kita oprek dulu misalnya ya, kayak oprek dan yang lainnya. Makanya kalau kita berorganisasi 3 yang kita pegang kan begitu. Iya benar. Ikuti, pimpin, pergi. Yang pertama kita ikuti dulu. Ketika kita sudah bisa mengikuti, ayo pimpin organisasi itu kan begitu. Tapi ketika kita tidak bisa mengikuti apalagi memimpin, ya pergi. Jangan kalau nggak bisa menjadi manfaat, nggak usah menjadi beban kan begitu kira-kira. Mungkin kurang lebih gitu. Baik, ada 3 kata nih dari Kak Fajar, yaitu ikuti, pimpin, dan pergi. Dalam sebuah organisasi itu tergantung dari pribadi kita masing-masing teman-teman. Bagaimana kita memanfaatkan dalam menjadi pribadi bahwasanya oke, organisasi ini baik untuk aku. Jadi bagaimana saya dapat memanfaatkannya dengan lebih baik. Karena organisasi yang baik tergantung dari niat kita dan bagaimana kita mengkondisikannya. Iya. Oke. Selanjutnya ke Kak Aini nih, menjadi ketua putri. Manfaat tersendiri untuk kakaknya apa nih Kak? Oke, untuk manfaat lebih ke banyak sih ya. Salah satunya tadi disebutkan Kak Fajar, itu ada manajemen waktu. Kita diajarkan untuk manajemen urusan kita lah, apalagi membagi waktu antara kuliah dan juga organisasi. Terus diajarkan juga untuk cara pengatasan masalah. Jika dalam kegiatan kita tuh sering banget nemuin banyak masalah biasanya. Nah, di sana biasanya kita dibentuk untuk gimana sih penyelesaian masalah yang baik untuk menghadapi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut gitu kan. Pokoknya banyak, mungkin lebih ke keuntungan ya daripada mengikuti organisasi sendiri. Sebenarnya balik-balik ke tujuan awal kita, kenapa sih mau ikut organisasi ini gitu kan.
Kalau di pramuka sebenarnya kita nggak mungkin mencari keuntungan dalam bentuk materi, tapi ada banyak hal yang bisa kita dapatkan, baik itu pengalaman, terus relasi, hubungan baik ke rektorat gitu, pertemanan se-universitas gitu kan. Mungkin itu kurang lebih. Baik Sobat Laksana sekalian, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih Kak. Setelah kita membahas mengenai struktur dan manfaat kakak pribadi dalam sebuah organisasi, kakak nih sebagai ketua dalam jabatan sebagai orang penting ibaratnya dalam sebuah organisasi. Bagaimana sih Kak menurut kakak dalam meningkatkan minat anggota dalam organisasi tersebut? Boleh dari Kak Aini dulu nih Kak. Jadi kalau di pramuka itu untuk minat bakat itu kita sudah memberikan wadah tersendiri. Kalau di pramuka itu sebutannya bina, hampir sama dengan kalau organisasi lain itu sebutannya divisi ataupun departemen. Nah kalau di Unsri yang membedakan itu sebutannya bina. Jadi dari bina ini kita membina dan juga dibina. Itu yang membedakan. Jadi kalau di pramuka Unsri itu ada bina namanya ada 7 kurang lebih. Ada bina senjata, itu untuk bagian seni, jasmani dan pariwisata lah. Terus ada namanya bina BML, itu bina bakti masyarakat dan lingkungan. Kemudian ada bina rohani, bina tekpram, teknik pramukaan gitu. Kemudian ada bina infokom, lalu ada bina pustaka, dan terakhir itu ada bina dana usaha. Baik, banyak sekali preparation yang dilakukan oleh organisasi pramuka ini untuk meningkatkan minat meningkatkan minat anggota agar dapat selalu berinovasi dan berkreativitas. Oke. Dari Kak Fajar sendiri nih Kak, kegiatan apa Kak yang dilakukan di UKK Resimen Mahasiswa dalam meningkatkan minat anggota? Ya, terkait peningkatan minat anggota ya, kita memang ada beberapa kursus dan ada beberapa pelatihan maupun klub yang ada di bawah naungan kita memang. Yang paling kami fokuskan sekarang itu ada airsoft gun. Jadi teman-teman bisa memfollow Instagram kita di klub airsoft gun Menwa Unsri. Nah ini sudah berjalan hampir 1 tahun. Dan kita mengikuti Formas kemarin kegiatan itu, setelah kita latih kita lombakan. Nah itu kira-kira, dan kita juga memang ada binsik, pembinaan fisik juga. Minggunya kita ya teman-teman yang hobi jogging atau apa kita ada juga. Dan terkait kursus tadi ada kursus pembinaan mental, kursus pelaksana bagi staf-staf yang akan menjabat begitu, dan ada lanjutannya juga terkait kursus-kursusnya itu. Kurang lebih itu sih terkait untuk menumbuhkan minat dan bakat anggota-anggota kita. Oke. Pastinya dari setiap organisasi ini banyak sekali nih teman-teman, bahwasanya kegiatan yang bakal dilakukan itu untuk melatih dari anggota tersebut agar dapat menjadi pribadi yang mandiri, pribadi yang kreatif, pribadi yang penuh dengan inovasi pastinya. Lanjut nih Kak, sekarang ini kan masa-masa online nih Kak ya. Yeah. Kita dihebohkan dengan wabah pandemi COVID-19 yang kita doakan semoga tahun ini kita tetap menjadi melakukan kegiatan normal seperti sedia kala. Dari kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan nih Kak, dari organisasi pramuka atau resimen mahasiswa ini, ada sih Kak tantangan tersendiri dalam meningkatkan minat anggota itu tersendiri. Mungkin kita dari Kak ini tadi awal terus nih teman-teman. Sekarang kita ke Kak Fajar. Soalnya dari tadi aku pengen jawab. Oke. Jawab nih Kak ya. Ayo dong. Oke. Lagi disperse kan. Udah lah. Apa nih? Oke, Langsung Kak. jalan nih kan. Boleh. Yang kurang lebih 2 tahun ya. COVID 2020 sampai sekarang banyak tantangan yang kita lewati. Enggak hanya organisasi ya, sebelumnya kan begitu. Pada khususnya resimen mahasiswa, terkendala kita, tantangan kita pendidikan. Nah, ketika teman-teman mahasiswa anggota-anggota lain disuruh pulang kampung karena memang kegiatan online,
Padahal ketika kita pendidikan resimen mahasiswa itu harus ke batalion-batalion tadi offline. Sementara batalion-batalion itu tidak menginginkan orang-orang masuk begitu ya. Langsung terjun lapangan ya. Tidak bisa di online kan. Itu sih kendala kan, tantangan kami. Tetapi kami coba memberikan membuat pendidikan kemarin online. Ya memang hasilnya lumayan lah, bisa dibilang lumayan di arah-arah COVID ini. Dan sebenarnya banyak sekali tantangan-tantangan kita pada hari ini. Bagaimana tradisi resimen mahasiswa Unsri sebelum COVID dan pasca COVID itu sangat-sangat berbeda. Tapi kita berdua bersama pada tahun ini semoga COVID berlalu, kita secepat normal. Amin. Dan semua baik BEM maupun Pramuka, kegiatan-kegiatan normal itu bisa berlangsung. Tradisi-tradisi organisasi kita itu bisa kita laksanakan kembali. Itu keinginan kita bersama. Itu sih. Sebenarnya dari Menwa itu sendiri Kak ya, banyak lebih ke latihan fisik Kak ya. Jadi menjadi sebuah tantangan benar buat online ini. Iya, makanya jadi ketika online kurang lebih 2 tahun ini ya, kegiatan resimen mahasiswa itu kebanyakan webinar kebangsaan memang kita alihkan. Itu solusinya memang yang bisa kita buat untuk menjaga tetap minat dan bakat ini. Gini tuh sih. Oke, walaupun kita terhalang karena pandemi nih Kak ya, dalam latihan fisik, bukan berarti kita tidak melakukan sebuah kegiatan yang dapat menumbuhkan nasionalisme dari anggota itu sendiri. Baik, kita lanjut ke Kak Aini nih. Kak, mengenai tantangan saat online nih Kak dalam organisasi Pramuka Universitas Sriwijaya. Apa nih Kak? Oke, jadi hampir sama tadi apa yang disebutkan Kak Fajar. Kalau mereka banyak ke latihan fisik, kalau di Pramuka itu banyak praktek gitu. Kegiatannya banyak di lapangan. Jadi itu sih yang jadi tantangan. Kami harus menyesuaikan lagi dari kegiatannya yang praktek di lapangan harus dialihkan ke media lain lah. Kalau di Pramuka tantangan terberatnya karena pengalihan ke media online itu kan butuh jaringan bagus kan, sinyal. Jadi banyak kendala dari anggota kita sendiri saat mengadakan kegiatan itu, kendala sinyal karena di masing-masing sedang berada di daerah masing-masing gitu kan. Terus dari tantangan itu tapi menjadi salah satu motivasi juga untuk kami untuk terus melakukan perbaikan dan penyesuaian dalam pelaksanaan kegiatan itu juga. Itu sih kurang lebih. Oke, ini sebenarnya salah satu menjadi fungsi kita mengikuti organisasi. Bagaimana kita dalam memecahkan masalah nih Kak ya. Ketika kita diuji dengan adanya wabah pandemi COVID-19, tidak menutup kemungkinan untuk kita terus mengukir prestasi, mengukir sebuah kreasi nantinya untuk menciptakan bibit-bibit unggul yang berguna untuk membanggakan Universitas Sriwijaya khususnya. Baik, selanjutnya mengenai ngomong-ngomong soal online nih Kak. Beberapa proker pasti mengalami kendala nih Kak ya. Benar. Oke, di sini saya mau bertanya Kak mengenai apa sih proker unggulan dari masing-masing organisasi nih Kak? Kita mulai dari, agak penasaran ya. Iya. Oke, dari Cuman ini sama ya. Oke, kita mulai dari Kak Aini terlebih Oke. dahulu nih Kak. Mengenai proker unggulan dari Pramuka Universitas Sriwijaya. Oke, untuk proker unggulan yang ada di Pramuka Unsri itu sendiri itu ada beberapa kegiatan unggulan. Beberapa diantaranya itu ada kegiatan Kamamigus Cup, itu merupakan kegiatan Piala Rektor. Biasanya diadakan lomba untuk Unsri gitu kan, mahasiswa Unsri. Jadi Piala Rektor ini merupakan piala bergilir. Biasanya diselenggarakan setiap tahun lah. Kemudian ada lagi itu kegiatan Bulan Bakti Pandega, itu merupakan kegiatan pengabdian bakti ke masyarakat. Dan ada juga salah satu kegiatan terbesar itu ada perkemahan Sandi Yuda. Itu perkemahan yang ditujukan bagi anak-anak penegak, itu untuk anak-anak SMA. Dari proker unggulan yang disebutin tadi Kak, yang menurut Kakak sangat membranding Pramuka Universitas Sriwijaya menjadi achievement tersendiri nih Kak. Iya. Itu proker unggulan apa yang menjadi kebanggaan dari bagi Pramuka Universitas Sriwijaya? Untuk yang
nge-branding pramuka banget gitu kan. Ya. Di sini ada perkemahan Sandi Yuda, itu kegiatan terbesar biasanya dilaksanakan bagi siswa-siswa SMA. Itu biasanya di jangkauannya sampai ke kemarin terakhir di Sumatera, Jawa gitu. Jadi satu pulau gitu kan, Pulau Sumatera itu dilaksanakan untuk ikut perkemahan Sandi Yuda. Tapi karena COVID gitu, jadi untuk kegiatan Persanda sendiri itu kurang lebih 2 tahun ini tidak terlaksana. Kemarin juga disesuaikan untuk pelaksanaannya, dialihkan dengan Sandi Yuda Competition, itu pelaksanaan di online kan melalui Zoom dan media online lainnya. Oke. Perkemahan Sandi Yuda ya, yang sangat membranding Pramuka Universitas Sriwijaya. Pasti Sobat Laksana mengetahui apa itu perkemahan Sandi Yuda yang sangat dibanggakan dan sebuah prestasi bagi organisasi Pramuka Universitas Sriwijaya dalam melaksanakan acara tingkat Sumatera dan Jawa. Iya. Itu merupakan sebuah achievement yang benar-benar bahwasanya mahasiswa nih loh ngadain acara tingkat nasional. Bukan berarti kita muda, bukan berarti kita usia yang minim untuk melakukan sebuah gebrakan-gebrakan untuk menciptakan sebuah acara-acara yang sangat membanggakan organisasi tersendiri. Baik, setelah berbincang dengan Kak Aini, sekarang kita ke Kak Fajar terlebih dahulu mengenai proker unggulan nih Kak. Terkait proker unggulan di resimen mahasiswa itu yang kita paling unggulkan lah, sebenarnya semua unggulan, tetapi yang paling kita unggulkan itu yang pertama ada Pekan Integrasi Nasional, itu kegiatan sekali 2 tahun yang akan kita laksanakan pada bulan 10 mendatang. Kita sudah mulai persiapan, itu sebuah perlombaan militer, tapi untuk pesertanya itu resimen mahasiswa seluruh Indonesia. Ada beberapa pertandingan seperti menembak, salang rintang, napak tilas, sprint, dan beberapa kegiatan-kegiatan yang bersinggungan dengan fisik lainnya. Nah, dan ada juga kita ya klub airsoft gun tadi, itu termasuk dengan program prioritas kita. Kita ada latihan rutin, memang. Jadi teman-teman kalau pramuka maupun BEM ingin ikut nantinya boleh gabung, kita latihan bersama. Nah, itu dia. Oke. Nanti ada proker unggulannya akan dilaksanakan pada bulan Oktober nih Kak ya. Iya. Semoga nantinya bahwasanya Menwa ini dapat mengadakan acara ini tingkat nasional dapat berjalan dengan lancar walaupun persiapan di masa pandemi saat ini Kak ya. Baik, ngomong-ngomong soal organisasi dan proker unggulan nih Kak, pasti Sobat Laksana penasaran nih Kak, bagaimana sih join ke Pramuka Universitas Sriwijaya dan Menwa nih Kak? Dan menurut kakak pribadi, apa sih benefits untuk teman-teman sekalian jika join di organisasi tersebut? Mungkin kita mulai dari Kak Fajar dulu. Lah siapnya Cak? Dari kemarin udah disiapkan jawabannya. Oke, terkait benefit ya, aku cara join dan benefit. Nah, terkait ketika teman-teman ingin bergabung ke resimen mahasiswa, ada beberapa tahap yang kita lakukan. Yang pertama itu seleksi, ada administrasi, kesehatan dan fisik, dan pantohir. Itu seleksi untuk join di resimen mahasiswa. Dan setelah itu kita ada pendidikan, jadi ada namanya Pradiksar, pra pendidikan dasar, dan Diksar, pendidikan dasar. Nah, pra pendidikan dasar biasanya kita laksanakan di Universitas Sriwijaya, dan Diksar itu kita laksanakan di batalion-batalion TNI. Itu terkait joinnya. Syarat itu juga syarat. Nah, terkait syarat untuk masuk Menwa itu yang pastinya berketuhanan Yang Maha Esa. Oke. Siap jasmani dan rohani. Oke. Ya, yang biasa kan begitu. Dan mau mengikuti dari seleksi hingga ke pendidikan, dan siap mengabdi selama di Universitas Sriwijaya di resimen mahasiswa. Nah, terkait benefit yang kita dapatkan,
ketika kita masuk di resimen mahasiswa, yang pertama mental. Ketika kau masuk menwa, kau ya, mohon maaf, ketika Anda, ketika saudara, ketika teman-teman masuk resimen mahasiswa, yang pastinya mental Anda akan kuat lah, lebih kuat dari sebelumnya. Visi dilatih juga, pola pikir dan kedisiplinan. Tapi teman-teman ketika bang, aku nggak disiplin bang, aku mentalku nggak kuat bang, fisikku nggak kuat, ya itu yang kita butuhkan sebenarnya. Karena di resimen mahasiswa ini kita sama-sama belajar, sama-sama mempersiapkan. Ya awalnya saya juga masuk menwa, ya mental saya gak kuat, tetapi karena pelatihan itu yang menguatkan, kan begitu. Iya. Nah itu teman-teman, jadi ketika teman-teman mungkin moderator juga bisa ya bisa ikut juga ini. Sudah kita promosikan Iya. ya. Kalau mental moderator kan udah kuat, jadi kalau masuk menwa makin kuat pastinya gitu. Nah itu dia, jadi kita mau belajar tentang bela negara, ayo masuk menwa. Itu. Ayo teman-teman laksana, ayo masuk menwa. Oke, selanjutnya sudah mengetahui syarat join dari menwa, sekarang kita ke Pramuka Universitas Sriwijaya. Bagaimana Kak syarat joinnya ini Kak? Oke, untuk pramuka sendiri itu syarat joinnya nggak terlalu banyak tahapan. Jadi bagi kalian teman-teman sobat laksana, silakan nanti pantau IG kita, IG pramuka.unsri. Nanti bakal ada info oprek, insya Allah mungkin di bulan Oktober atau November gitu kan. Untuk syarat sendiri nggak banyak sih, cuma asal kalian belum berusia 26 tahun, kemudian kalian bersedia mengikuti perkemahan dan juga pastinya mendaftarkan diri saat open rekrutmen Pramuka Unsri nantinya. Mungkin itu aja. Dari penjelasan Kak Aini mengenai syarat joinnya, sekarang benefitnya nih Kak. Oke. Benefits untuk sobat laksana agar tertarik ke Pramuka Universitas Sriwijaya. Oke, banyak banget benefits yang bakal sobat laksana dapetin kalau ikut join di Pramuka. Namun benefits di sini bukan keuntungan secara materi, tapi lebih ke pengalaman tadi seperti yang kita bicarain sebelumnya. Kemudian ada relasi, karena di Pramuka sendiri itu nggak hanya di kita aja gitu, tapi kita ada namanya Purna Racana. Jadi itu untuk kakak-kakak Pramuka yang dulunya join di Pramuka gitu kan, tapi udah selesai dalam melaksanakan pendidikan di Unsri, itu disebut sebagai Purna Racana. Jadi mereka tetap ikut berpartisipasi dalam kegiatan di Unsri, di Pramuka Universitas Sriwijaya gitu. Jadi banyak banget pengalaman yang bakal kita dapetin dari mereka dan juga pengetahuan tentunya. Oke, dari 2 UKK di Universitas Sriwijaya, bahwasanya syaratnya tidak terlalu susah nih Kak, sulit. Bahwasanya bisa diikuti oleh seluruh mahasiswa yang memiliki niat untuk join ya, dan siap mengikuti berbagai tahapan dalam open recruitment. Baik, sekarang tiba kita Kak di ujung acara pengenalan UKK Pramuka dan UKK Resimen Mahasiswa. Boleh nih Kak untuk sobat laksana memberikan Kakak closing statement mengenai kepada sobat laksana mengenai harapan dan tujuan ke organisasi Kakak ke depannya. Iya. Oke, kita mulai dari Kak. Oh lah, Kak Fajar ini siap nian soalnya ya. Aku Oke. juga gini aja kan gitu. Kita siap nian. Bisa ya? Tadi Kak ini dulu soalnya. Memang dari tadi aku udah siap. Oke, siap. Ladies Mental first, ladies first. Iya. ladies first. Oke, kita ke Kak Aini. Oke, untuk kalian para sobat laksana, halo, selamat datang di Universitas Sriwijaya. Selamat bergabung dan selamat menjadi bagian dari Agent of Change. Dan juga untuk teman-teman yang punya kemauan dan punya basic di Pramuka, nggak punya juga nggak apa-apa sih. Karena di Pramuka juga kita nggak membatasi pengetahuan dan kemampuan teman-teman semuanya. Dan juga untuk
para sobat laksana, ditunggu bergabungnya kalian di Pramuka Universitas Sriwijaya menjadi Kesatria Sriwijaya Muda. Baik, sudah dinotis oleh Kak Aini. Jangan lupa untuk join di Pramuka Universitas Sriwijaya. Untuk kepoin lebih lanjut nih mengenai kegiatan-kegiatan, mengenai hal apa yang akan dilakukan oleh Pramuka Universitas Sriwijaya, boleh nih Kak di follow Instagramnya di @pramuka_unsri gitu ya. @pramuka.unsri. Nah, Sekalian IG. IG kita. itu di belakang bicara. Itu di belakang layar. Iya. Di belakang ya. Kak Fajar notis bener ini Kak ini. Dari tadi nih. Jadi jangan lupa kepoin di Instagramnya pramuka.unsri. Benar kan? Iya, benar. Pramuka.unsri. Oke, selanjutnya ke Kak Fajar nih Kak. Berikan closing statement Kakak kepada sobat laksana. Oke. Resimen mahasiswa adalah sebuah wadah untuk melatih mahasiswa menjadi seorang kesatria, pemberani, dan berjiwa bela negara. Teman-teman mahasiswa Universitas Sriwijaya, khususnya angkatan 2022, selamat datang di Bumi Sriwijaya, selamat datang di Universitas Sriwijaya. Ketika teman-teman mau belajar tentang bela negara, mari masuk resimen mahasiswa Universitas Sriwijaya. Tadi ada pantunnya di awalnya. Oke, Aku boleh. pengen pantun juga tapi udah kirim. Oke. Boleh nih Kak. Ambil daun sirih di Ambarawa. Cakep. Mahasiswa Unsri masuk resimen mahasiswa. Wih, mantap banget untuk Kak Fajar nih. Ada ajakan berupa pantun yang sangat menarik nih pastinya. Oke, untuk Instagramnya nih Kak, untuk dikepoin oleh sobat laksana. Ya, ini yang menonton harus kepoin ya. Kalau nggak kepoin, aku lihat nanti bisa nonton kan. Baik, oke. Kepoin Instagram kita di @menwa601. Menwa601. Ya, ada juga klub airsoftgun kita @airsoftgun Menwa Unsri. Mungkin itu kira-kira. Oke, baik. Terima kasih Kak Fajar dan Kak Aini yang telah menyempatkan untuk berbagi pengalaman kepada sobat laksana yang nantinya sangat berguna ke depannya. Sebelumnya nih kita ada jargon nih Kak, jargon PKKMB. Ketika saya bilang PKKMB 2022, Kakak bilang berakar satu, bergerak menyeluruh. Oke. Butuh latihan? Agak usah langsung Oh, aja. oke. Udah siap nih, semangat ini. Oke. PKKMB 2022 berakar satu, bergerak menyeluruh. Baik, terima kasih kepada sobat laksana yang telah menyaksikan talk show Laksana Sriwijaya series kedua. Jangan lupa saksikan series-series berikutnya tetap di PKKMB 2022. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di series berikutnya. See you.